Shalom, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya nih di hari keempat ITS? Bu Inti selalu berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, terus bersuka cita, terus semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sebelum teman-teman menyimak materi yang akan Bu Inti paparkan pagi hari ini, Bu Enti akan mengajak teman-teman dulu untuk berdoa bersama. Silakan berdoa bersama dengan Bu Henti. Mari berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan memulaikan hari yang baru untuk memulai semua pelajaran kami sepanjang hari ini, baik untuk ujian, baik untuk menyimak materi yang ada. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi atau topik yang sama dalam minggu yang lalu, yaitu bersyukur dalam perbedaan. Tetapi yang kita pelajari hari ini adalah pentingnya bersyukur dalam perbedaan. Mengapa sih kita harus mensyukuri perbedaan? Nah, teman-teman pasti tahu bahwa semua manusia itu diciptakan sama. Tuhan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia, baik itu karena warna kulitnya, atau bentuk fisiknya, atau lain sebagainya. Nah, perbedaan itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Nah, kita harus bersyukur dengan keragaman, dengan perbedaan yang ada di antara kita. Khususnya bagi kita bangsa Indonesia, kita menjadi bangsa yang besar dan arif dalam bertindak kalau kita mensyukuri perbedaan yang ada di antara kita. Nah, agar keberagaman bangsa Indonesia juga menjadi sebuah kekuatan, kita bangun keberagaman bangsa Indonesia itu dengan dilandasi persatuan, teman-teman. Nah, persatuan inilah yang membuat kita senantiasa saling rukun, ya, saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, di dalam Alkitab juga kita diajarkan, ya. Hari ini kita mau belajar dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 14. Bunyinya begini: berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ayat ini mengajak kita semua untuk hidup dalam damai dengan semua orang. Nah, semua orang di sini juga berarti orang-orang lain yang berbeda dengan kita, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, ayat ini juga bukan hanya mengajak kita untuk menjaga perdamaian dengan orang-orang yang seiman dengan kita, melainkan juga dengan orang-orang yang berbeda agama, juga suku, juga negara dan budaya dengan kita. Kita adalah anak-anak Allah, orang yang percaya kepada Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diminta untuk hidup sesuai kehendak-Nya. Anak-anak Allah akan menunjukkan sikap hidup yang baik, termasuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini berarti teman-teman diajak untuk belajar menghargai. Jika kita mengatakan kita menghargai orang yang berbeda agama dengan kita, nah, salah satu bentuknya adalah kita harus menghargai ajaran dan tata cara mereka beribadah. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Teman-teman kita yang beragama Muslim, mereka biasanya beribadah di masjid dengan melakukan
sholat. Kemudian teman kita yang beragama Buddha, biasanya mereka itu beribadah di wihara. Nah, selain teman-teman kita yang beragama Buddha, kita juga punya teman-teman yang beragama Konghucu. Nah, teman-teman kita yang beragama Konghucu ini biasanya mereka itu beribadah di klan. Selanjutnya ada juga teman-teman kita yang beragama Hindu. Nah, biasanya ini mereka itu beribadahnya di pura, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya, untuk kita yang beragama Kristen maupun Katolik, biasanya kita akan beribadah di gereja. Nah, dari setiap perbedaan itu mari kita saling menghargai dan menghormati. Ya. Karena apa? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tuhan menginginkan kita menciptakan perdamaian seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian, kamu sebagai anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan harus menunjukkan sikap bersyukur atas perbedaan yang telah diberikan Allah, yaitu dengan mengasihi semua orang yang berbeda denganmu. Kembali lagi Bu Henti tekankan bahwa pentingnya bersyukur dalam perbedaan adalah untuk menciptakan perdamaian. Sampai disinilah pembahasan kita untuk materi hari ini. Bu Henti cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami materi hari ini karena masih berhubungan dengan materi minggu lalu. Untuk mengakhiri kelas kita, Bu Henti akan pimpin kita kembali di dalam doa. Syukur hanya kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah yang Kau beri. Kami sudah selesai menyimak materi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga materi yang kami pelajari hari ini kami bisa mengerti dan kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk senantiasa bersyukur atas perbedaan yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.